alaihissalam itu pertama sekali dia diutus oleh Allah menjadi nabi untuk sebuah kaum. Ternyata kaumnya ini tidak mau beriman kepada Allah, dan Nabi Yunus akhirnya merasa lelah. Dan dia merasa sedih, ya Allah, kenapa satupun umatmu di kampung ini gak mau beriman kepadamu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yunus pergi meninggalkan kampung itu karena sedih, kecewa, dan marah, ya. Pergilah Nabi Yunus, ternyata dia naiklah sebuah kapal. Awalnya pas berangkat itu bagus cuacanya. Ketika di tengah lautan terjadilah semacam gejolak, gelombang, dan badai. Nah karena orang-orang yang ada di kapal itu belum beriman kepada Allah, Nabi Yunus bilang, zikrullah, kita berzikir kepada Allah, tawakal kepada Allah. Mereka gak percaya. Mereka bilang kita harus undi nama-nama penumpang yang ada di kapal ini. Siapa yang namanya keluar, dia harus kita buang ke lautan. Bayang gak Bu? Ketika diundi pertama yang keluar Yunus. Oh salah nih, ulang lagi ya. Undi lagi yang kedua, Nabi Yunus lagi yang keluar. Undi yang ketiga kali, tetap Nabi Yunus yang keluar. Terus membaca kalimat Allah Bismillah, Nabi Yunus terjun ke lautan. Langsung mulut ikan hiu menerkamnya. Setelah Nabi Yunus turun dari kapal itu terjun ke lautan, kondisi cuaca kembali cerah. Ini rahasia Allah, ibu-ibu. Berlayarlah mereka dengan tenang. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan hiu dalam keadaan gelap gulita. Ibu-ibu, ini menggambarkan kondisi gelap gulitanya di dalam perut ikan hiu itu mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita menghadapi masalah, kondisi pikiran, hati, dan jiwa kita itu dalam keadaan gelap. Betul, Bu? Gelisah, kacau, gitu ya, cemas, marah, menangis, itu bukan muncul dalam diri kita kalau kita menghadapi masalah. Begitu dihadapi Nabi Yunus, ketika dia terbangun dalam perut ikan hiu, dia merasa sudah mati. Tapi dia mendengar suara tasbih bergema di keheningan malam. Oh, ternyata masih hidup. Baru sadar dia tadi dimakan ikan hiu. Allah titipkan Nabi Yunus di dalam perut ikan hiu. Menurut sejarah itu selama 40 hari. Dan Allah beri kesempatan Nabi Yunus untuk bermuhasabah diri. Nabi Yunus saja baru bilang, aku lelah ya Allah, kok umatmu gak ada satu yang mau beriman kepadamu ya Allah. Sudah aku ajak, udah dibujuk, udah apa, gak mau, aku capek ya Allah. Cuma kalimat itu, dan dia sedih, dan dia merasa kesal. Allah langsung berikan sebuah ujian besar kepada Nabi Yunus, ditelan ikan hiu. Tapi ternyata cara Allah adalah cara untuk mengangkat derajat manusia kalau dia mau bertobat. Nah, Nabi Yunus ini mengajarkan kepada kita, ketika dalam kondisi dia di dalam perut ikan itu gelap, gulita, kemudian penuh dengan kesedihan, dia bermuhasabah kepada Allah. Ya Allah, saya menyesal. Saya mengakui kelemahan saya. Saya merasakan bahwa apa yang saya lakukan selama ini salah ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Apa zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus, ibu-ibu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayo semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Maha Suci Engkau, subhanaka inni kuntu, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Nabi Yunus menyadari bahwa dirinya adalah orang-orang yang lemah, yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Nah, ini adalah zikir yang bagus kita baca ketika kita menghadapi masalah dalam hidup. Ya Bu ya? Kalau kita amalkan terus, insya Allah dia akan memberikan jawaban dari setiap doa-doa kita. Ibu, hidup di dunia kita menjadi tenang. Di alam kubur, insya Allah Allah melepaskan kita dari azab-azab kubur. Dan di akhirat insya Allah akan Allah ringankan di yaumil hisab. Amalkan Bu ya. Allah langsung arahkan ikan hiu ini ke tepi
dari darat ke darat yang pulaunya tandus. Kebayang nggak? Langsung dimuntahkan oleh ikan hiu. Keluarlah Nabi Yunus dalam keadaan lemah lunglai. Jadi orang diuji itu pasti sedih, pasti lemas, pasti ada tangisan. Kalau ada orang yang perutkan hiu, dia kan merasa lemas, merasa haus, merasa lapar, nangis. Ya Allah, perut aku lapar. Nggak ada satupun yang bisa dimakan. Ya Allah, tolong aku. Di doa-doa Nabi Yunus itu memberikan kelembutan dari Allah untuk memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus. Tiba-tiba muncullah sebuah pohon yang namanya pohon labu. Masya Allah, itu dalam kisah itu di dalam nama pohon buah yang dimakan Nabi Yunus ketika itu adalah buah labu. Apakah labu kuning, labu hijau udah tahu. Jadi itu labu. Itulah mengenyang perut Nabi Yunus. Nah, artinya di sini kita bisa membaca di dalam hidup ini Ibu, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Percaya? Percaya. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan disertai itu ada kemudahan. Segala sesuatu hidup kita ini berdampingan Bu. Benar Bu? Ada sakit, ada sehat. Ada miskin, ada kaya. Apalagi Bu? Ada susah, ada senang, ada tangis, ada tawa. Artinya kita ini hidup seperti roda berputar. Masing-masing kita akan menghadapi episode itu. Kuncinya jadilah manusia yang menghadapi hidup ini. Pertama, sabar menghadapi segala macam bentuk yang Allah berikan kepada kita. Setuju Bu? Setuju. Kedua, selalu ikhlas menerima takdir Allah. Ikhlas nggak? Kalau ikhlas itu kata-katanya mudah. Saya nanya nih, tiba-tiba nih, Ibu pulang ini hilang uang Ibu 100 juta di dalam hari. Ikhlas Bu? Nggak ikhlas. Susah jadi orang ikhlas. Terus udah pulang. 100 juta nggak ikhlas. Berat untuk ikhlas. Tapi ini kunci kebahagiaan hidup itu belajar ikhlas. Nabi Yunus itu setelah terdampar di pulau itu, kisahnya Ibu, penduduk negeri yang tidak beriman kepada Allah saat itu, ketika Nabi Yunus pergi, Allah timpakan azab. Allah terjadi gempa bumi, terjadi sesuatu yang membuat penduduknya menjadi berantakan. Disitulah penduduknya baru sadar, ya Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus benar adanya. Kami beriman kepadamu ya Allah, dan kami bertobat, dan kami ingin kembali ke ajaranmu yang dibawa oleh Nabi Yunus. Ternyata Ibu, hidayah itu bisa saja dapat setelah orang baik itu pergi. Ya enggak? Nabi Yunus itu masih ada di situ, mereka ingkar. Tapi ketika Nabi Yunus pergi, baru mereka sadar. Nah, kesadaran mereka itulah Allah buka pintu tobat untuk penduduk-penduduk yang sadar. Dan kemudian Allah kembalikan Nabi Yunus kepada penduduk di kampung tersebut. Masya Allah. Artinya apa? Hikmah dari sebuah kesabaran dan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yunus adalah sesuatu yang luar biasa. Pertama, Nabi Yunus kembali diterima di kampungnya. Kedua, penduduk negerinya semua beriman kepada Allah. Itu kan karunia. Sama dengan kita Ibu. Kita diuji dengan segala macam ujian. Dulu Aceh tsunami, berantakan semua, penduduknya bertebaran lari kemana-mana. Ternyata di sini kan ada penduduk yang dari korban tsunami ya. Alhamdulillah, sekarang hidupnya enak. Allah kasih rezeki, Allah selamatkan keluarganya, kemudian dia bisa punya hidup di sini. Yang lain pun seperti itu. Ternyata apa? Dalam setiap ujian-ujian itu, ketika kita sabar dan terus kita berjuang menjalani hidup, Allah akan angkat hidup kita dari keterpurukan, akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Insya Allah. Jadi